Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka setelah kita melaksanakan water break, itu yang ada, bukan tea break ataupun cafe break, hanya water break, alhamdulillah. Maka back to the lesson, kembali kepada pelajaran. Maka dari mafasid, the bad effect, ignorance ataupun kebodohan seseorang kepada agamanya adalah kebodohan menjadi penyebab seseorang, bahkan suatu kaum, dalam keadaan kesyirikan. Maka bisa jadi suatu kaum masuk kepada kesyirikan dan mereka bernotabene beragama Islam, KTP-KTP-nya Islam, masuk kepada kesyirikan, dan bukan hanya satu, bergerombol, dikarenakan kebodohan kepada agamanya. Dan perkara ini telah datang di dalam Al-Quran, seperti Allah berfirman tentang kisah Musa alaihi salam. Di saat Allah menyelamatkan Bani Israel, maka baru saja diselamatkan dari Fir'aun dengan dipecahnya Laut Merah. Dan di saat mereka baru sampai menginjakkan kakinya kepada tanah dan mereka mendapati orang-orang menyembah berhala, maka mereka meminta kepada Musa, "Ya Musa, ij'alana ilahan kamalahum alihah." Wahai Musa, jadikanlah kepada kami sesembahan-sembahan, patung-patung selain dari Allah, seperti mereka mempunyai sesembahan-sembahan kepada selain Allah. Apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian ini memang orang-orang yang jahil, bodoh kepada agama kalian. Syahidnya di sini bahwa yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam dari Bani Israel yang banyak, maka di antara mereka ada yang jahil kepada agamanya dan ikut diselamatkan oleh Allah karena mengikuti nabinya. Namun secara terperinci, ini kajian tauhid, ini pelajaran tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan, kebid'ahan secara eksplisit, secara description, maka itu butuh untuk belajar talaki dengan Musa, dengan para rasul yang ada. Maka di sini dari kelompok Bani Israel yang disebutkan oleh Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang bodoh kepada agama kalian, yang mana mereka meminta kepada Musa, "Ya Musa, ij'alana ilahan kamalahum alihah." Wahai Musa, jadikanlah kepada kami patung-patung sembahan kepada selain Allah, ilah, seperti mereka mempunyai ilah. Maka di sini menjadi pendalilan barakallahu fikum dari ucapan Musa, innakum qaumun tajhalun, bahwa kebodohan menjadi penyebab utama masuk dari orang-orang awam yang notabene masuk menjadi kaum muslimin secara KTP kepada kesyirikan. Dan begitu pun di sini Bani Israel dari pengikut Nabi Musa baru diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan junuduh dan tentara-tentaranya. Namun karena memang ignore, karena memang jahil kepada permasalahan tauhid wasyirk, maka melihat orang-orang setelah mereka selamat dari Laut Merah menyembah kepada patung-patung, maka mereka pun meminta kepada Musa, "Ya Musa, ij'alana
alihah kamalahum, ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Maka please Musa, berikan kami patung-patung untuk kami sembah seperti mereka orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah. Dan jika kita rujuk dari kaum muslimin yang hanya sekadar notabene berKTP muslim, sangat miris sekali. Di antara mereka melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan, jazakallahu khair, Allah barik fik, minta didoakan, Allah izawijak. Dia berani, nggak takut kayak yang lain. Dia berani dan didengar ada di belakang. Tidak, maaf. Alhasil kembali back to the lesson. Dari mana tadi? Taib. Maka begitupun kaum muslimin yang notabene hanya muslim awam, hanya KTP. Di antara mereka ada orang-orang yang jahil, tidak belajar ilmu tauhid, tidak bisa mengcounter dari subuhat kesyirikan. Akhirnya mereka melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Dia dengan istrinya bahkan jalan, dan selalu di saf awal. Kemudian suatu hari memang qadar Allah masjidnya bukan masjid sunnah, masjid yang mengarah kepada kecintaan kepada habaib. Maka akhirnya diumumkan oleh imam masjid, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, sepekan lagi adalah acara haul Habib Fulan, Wali Fulan. Maka kami menginginkan di masjid ini semuanya bapak-bapak, ibu-ibu ziarah ke kuburan Wali Fulan, Habib Fulan dalam acara haul tadi untuk ngalap barokah. Mereka awam, tidak mengetahui. Dicekoki oleh subuhat dari ustadz mereka yang sufi ataupun hanya sekedar takmir masjid yang mempromosikan tentang adanya acara haul untuk Habib Fulan. Maka akhirnya datang, dia sholat, naam, berjamaah, bahkan di shaf awal dengan istrinya dia bawa. Namun karena ignore, karena jahil kepada al-aqidah as-sahihah, kepada tauhid, dan tidak bisa mengcounter dari kesyirikan. Apa itu syirik? Apa itu makna la ilaha illallah? Tidak mengetahui. Hanya mengetahui makna la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Itu ajaran orang-orang sufi. Adapun yang benar, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka akhirnya mereka pergi menyewa bus pariwisata. Dengan bangga mereka mengatakan dan menulis tulisan safari religi, safari yang penuh keagamaan, kerohanian. Kemana safari religinya? Ke kuburan Wali Fulan atau ke masjid yang ada kuburan Wali Fulan, dan hakikatnya masjid itu tidak dipakai. Masjidnya di tengah hutan, di pinggir pantai, di dekat gua. Kemudian dibikin kuburan katanya Wali Fulan. Maka ini jelas perkara yang haram dan syirik di saat ngalap barokah. Maka perjalanannya saja sudah tidak boleh, seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la tasuddur rihal illa fi thalathati masajid. Maka janganlah kalian menziarahi masjid-masjid selain yang 3, Masjid Madinah, Masjid Makkah, Al-Haram Makki, dan juga Masjidil Aqsa. Tidak boleh saddur rihal, mengeluarkan uang yang banyak dan melaksanakan perjalanan yang panjang untuk masjid-masjid selain dari masjid yang 3, kecuali disebutkan oleh para ulama untuk tujuan menuntut ilmu, seperti kita pergi untuk menuntut ilmu ke masjid seperti di sini Masjid Imam Ahmad, maka tidak apa-apa di sini saduri hal, karena tujuannya untuk thalabul ilm yang wajib. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Adapun mereka melaksanakan safar ke masjid yang ada kuburannya,
maka di sini jelas masuk keharaman. Dan di saat ngalap barokah, di mana diajari orang-orang awam ini oleh para provokator kepada kesyirikan, maka para kuncen namanya, kuncen-kuncen itu mengatakan ini kuburan Al-Habib Wali Fulan Ibnu Fulan Al-Fulani, bahwa dia dulu orang yang soleh, maka bertabaruklah, mintalah apa yang kalian inginkan. Maka datang orang yang tampangnya bersih dan dia gelarnya panjang, Profesor Doktor SHBSC bla 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 MA. Kemudian dia memanjatkan doa, wahai wali, upgradekan pangkatku. Sudah bosan aku dengan bunga-bunga Tanjung, ingin masuk kepada bintang-bintang. Dari pamen perwira menengah yang diakhiri dengan kolonel, masuk kepada pati perwira tinggi yang diawali dengan bintang 1 brigjen ataupun maijen, bintang 2 letjen dan sebagainya. Maka berdoa seperti itu, padahal dia orang yang kenyang sekolahan, telah makan banyak bangku sekolahan, namun akalnya, IQ-nya jongkok karena tidak mengetahui ilmu tauhid secara terperinci. Sehingga seperti orang-orang yang awam, yang bodoh, meminta kepada mayit agar mayit ini mengangkat pangkatnya dari kolonel menjadi brigjen. Dan di sana dari bapak-bapak yang tadi yang bersama istrinya, ternyata istrinya mandul karena gemuk, ujung bendul dalam semak. Istrinya mandul, banyak lemak, maka jangan terlalu gemuk agar tidak mandul. Maka di sini dia berdoa, wahai wali fulan, berikanlah kepada istriku anak. Sudah menikah 40 tahun tidak punya anak. Maka doa-doa ini apakah tersampai kepada mayit? Jawabnya never ever. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, innal abda idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda salas. Seseorang yang meninggal itu dia tidak ada hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara: amal jariah, doa anak soleh yang mendoakannya, ataupun ilmun yuntafa'u bihi. 3 ini saja yang berhubungan dengannya. Adapun menjawab permintaan dan mengabulkan dan bahkan mengupgrade dari pangkat kolonel kepada pangkat jenderal, memangnya dia bekerja di Pangdam Jaya Jakarta, ataupun dia sebagai Panglima ABRI. Dan begitupun yang meminta istrinya agar disembuhkan dari kemandulannya, apakah dulu dia waktu hidup pernah belajar kedokteran? Tidak. Wali-wali ini yang katanya ada wali di situ paling banter seperti kita, mengajarkan agama atau dengan mengajarkan thariqah sufiyah. Maka orang ini tidak belajar ilmu kedokteran, tidak belajar kedokteran di University of Indonesia ataupun University of Hasanuddin. Bahkan bagaimana dimintai untuk mengangkat kemandulan dari istrinya, apakah dia setelah itu memperdalam di kuburannya, masuk S2, S3, menjadi spesialis SGOT, dan mempunyai di dalam kuburannya itu alat USG, ultrasonografi, sehingga bisa memeriksa istrinya mandul atau tidak. Maka perkara-perkara yang dari segi akal, dari segi IQ, maka IQ mereka jongkok. Dari mana Habib ini bisa mengobati istrinya? Tidak sekolah kedokteran, bukan spesialis SGOT, dan tidak mempunyai alat-alat tertentu. Bagaimana bisa mengangkat dari istrinya yang mandul? Maka perkara-perkara seperti ini dari segi akal saja jauh dari akal yang sehat. Maka lebih dari itu, ngalap barokah meminta kepada para wali hukumnya haram dan masuk kepada kesyirikan. Karena Allah berfirman, ud'uni
astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tidak cukup dengan itu. Allah sebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Adapun mereka orang-orang yang sombong meminta doa kepadaku dan meminta kepada selainku, meminta kepada wali-wali untuk disembuhkan penyakitnya, untuk ditinggikan, diupgradekan pangkatnya, maka sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan kepada api neraka forever in hell, yang api neraka yang adakhirin, menghinakan. Maka inilah dari bad effect